Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Faizin. Masih sama ya, dalam kesempatan untuk memenuhi tugas pendidikan PAI luar sekolah. Kali ini merupakan lanjutan dari yang kemarin tentang pendidikan sepanjang hayat. Nah, ini kita akan membahas tentang 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Masih ada keterkaitan dengan yang kemarin. Apa sih pilar pendidikan itu? Nah, ini mari kita bahas bersama-sama dalam kesempatan ini. Menurut kamus umum ya, makna pilar sendiri itu dimaknai sebagai tiang atau penyangga atau penguat yang terbuat dari beton dan sebagainya. Adapun pendidikan sebagaimana yang kita ketahui bersama, ini merupakan istilah yang sudah tidak asing bagi kita semua, apalagi saya yakin semua orang ini pasti pernah merasakan yang namanya pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun di tempat-tempat yang lain atau lembaga-lembaga, instansi-instansi yang lain. Jadi ini ketika mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Langfeld, ini pendidikan dimaknai sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak itu. Secara sederhana, kita tahu bahwa pendidikan itu tujuan utamanya adalah untuk mengerti, mengetahui. Jadi ketika kita terjun ke dalam dunia pendidikan, maka kita ini ada upaya untuk membekali diri kita pada ilmu pengetahuan, seperti itu. Jadi secara makna yang kompleks, pilar pendidikan merupakan tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk pendewasaannya. Jadi lembaga-lembaga pendidikan itu pasti memiliki cita-cita tercapainya sebuah tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang terpenting atau yang menjadi dasar utama dari pendidikan adalah membekali anak didik ilmu pengetahuan. Ini ditujukan agar anak didik atau siswa-siswi generasi penerus ini memiliki bekal untuk mereka bisa hidup dengan mengerti haknya, mengerti kewajibannya, mengerti dirinya, bisa berbaur dengan lingkungan, masyarakat, seperti itu, agar mereka semua bisa menjadi insan yang bermanfaat atau manusia yang bermanfaat, seperti itu. Selanjutnya, dari pilar-pilar tadi, ini ada 4 sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas. Pilar pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi kita belajar ini merupakan upaya agar kita bisa mengerti atau mengetahui. Mengetahui apa atau mengerti apa? Segala hal yang memang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, learning to do, yakni belajar berbuat atau melakukan dari apa yang sudah kita pelajari, kita ketahui, kita pahami, bagaimana nantinya itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada learning to be atau belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Ini belajar untuk menjadi sesuatu atau berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya, mulai dari belajar mengetahui, kemudian apa yang sudah diketahui ini diaplikasikan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya atau keberlanjutannya, yakni kita ini bisa belajar untuk menjadi sesuatu atau pribadi yang utuh, seperti itu.
Ketika ada kesalahan atau kekurangan, kita bisa berevaluasi diri, mengevaluasi diri, muhasabah diri, kita perbaiki kesalahan kita. Selanjutnya yang keempat, ini learning to live together, belajar hidup bersama. Jadi ketika kita sudah melalui tahap-tahap tadi, 3 tahap yang awal tadi, maka tahap yang selanjutnya adalah kita pasti tidak akan terpungkiri yang namanya berbaur dengan masyarakat, karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Nah, dari pembelajaran ini, pendidikan yang sudah diajarkan melalui pendidikan-pendidikan baik di lembaga sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah, ini 4 tujuan ini menjadi hal yang utama. Nah, sebab ketika kita menjadi manusia yang sudah mengerti, secara otomatis derajat kita ini akan terangkat sebagaimana yang disampaikan Allah dalam firman-Nya. Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, mengangkat derajatnya. Kemudian ada apresiasi khusus bagi orang-orang yang berilmu. Kan ini Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya juga, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama antara orang yang mengerti atau mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, atau orang-orang yang dalam tanda kutip bodoh, mohon maaf ya. Nah, seperti itu. Di samping itu, ketika kita sudah belajar dalam pendidikan, kita sudah digembleng dalam dunia pendidikan, nah, tujuan utama kita sebagai makhluk, sebagai manusia ini akan tahu siapa sejatinya diri kita, apa potensi yang ada dalam diri kita. Sehingga tujuan hidup sebagai muslim terutama, sebab tidaklah lain ya, kita diciptakan Allah itu hanya untuk beribadah, dan orang yang sudah mengerti atau belajar tentang yang sudah merasakan pendidikan pasti akan mengerti akan dirinya sendiri. Itu tujuan dari pendidikan. Nah, ketika orang sudah mengerti dirinya sendiri, maka ia akan mengetahui Tuhannya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Ketika sudah mengerti dirinya, ia pasti akan mengenal Tuhannya. Dan orang yang sudah mengenal Tuhannya pasti tidak akan lupa hakikat kehidupan ini, yakni manusia diciptakan tidaklah lain hanya untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.